Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang manfaat dari membaca Al-Quran. Kenapa tema ini saya pilih di kesempatan kali ini? Sebab sekarang ini kita berada dalam suasana Qur'ani, bisa dikatakan seperti itu. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab di bulan Ramadan ini Al-Quran itu turun. Artinya Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Inilah tempatnya, inilah rumahnya. Bahkan kemuliaan dari bulan Ramadan ini disebabkan oleh Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu nggak turun di bulan Ramadan, ya Ramadan ini ya biasa-biasa saja. Quranlah yang mengangkat kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Sebab bulan Ramadan ini sudah ada di zaman dulu. Orang-orang dulu sudah berpuasa di bulan Ramadan ini. Tetapi yang memberi nilai tambah, sehingga Nabi Musa dikatakan ya meminta itu, yang dia minta itu tidak lain adalah amalan apa? Lailatul Qadar itu. Di mana Lailatul Qadar itu wadah Quran tersebut turun. Kenapa sehingga Lailatul Qadar itu memiliki makam derajat yang begitu mulia? Disebabkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran tidak diturunkan pada malam Al-Qadar, maka Ramadan biasa-biasa saja. Dan Al-Qadar itu tidak akan memiliki derajat seperti itu. Yang dimana satu malamnya itu dihitung 1000 bulan. Luar biasa. Sampai ada salah satu sahabat ya, dikatakan salah satu asbab nuzul, sebab turunnya surat Al-Qadr, itu dikatakan bahwa ada satu sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umat dulu itu umurnya mereka panjang-panjang, mereka bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan kita ini umurnya kita pendek ya Rasulullah. Kita nggak bisa berlama-lama beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa menandingi mereka? Kemudian turun ayat ini. Rasulullah berdoa, turun ayat ini. Menjawab keluhan, ya semacam permintaan sebenarnya. Pengaduan mereka. Bagaimana dengan kita? Keadaan kita ini. Kesian kita. Makanya dengan doanya Rasulullah, dengan makam Rasulullah, maka turunlah surat Al-Qadr ini menjelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka Allah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadr. Khairum min alfi syahr. Tapi apakah ketika Allah katakan bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, kita nggak bisa membayangkan seperti apa itu malam Al-Qadr. Mungkin hanya sebatas perkiraan saja. Tanda-tandanya seperti ini, analisanya begini, tapi hakikatnya wallahu alam hanya bagi orang-orang yang benar-benar udah mendapatkannya, mencicipinya secara langsung, memasuki dan mendapatkan, meraih bulan malam Al-Qadr itu, mereka akan tahu hakikatnya seperti apa. Terkadang kan kita seperti itu, hanya tahu penggambarannya, tapi nggak pernah tahu seperti apa hakikatnya. Hakikatnya lebih dari apa yang digambarkan, lebih daripada itu. Dan rahasia tentang hal tersebut nggak mungkin bisa kita pahami di alam sini. Nggak mungkin. Alam materi ini menghijabi itu semua. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah berada pada derajat
mencapai makam rahasia, derajat spiritual yang tinggi. Kalau kita tidak mampu mendapatkan itu, nanti dia akan tersingkap bagi kita di alam apa? Di alam barzakh, tapi dalam bentuk barzakhi, bukan dalam bentuk rahasia yang sebenarnya. Jadi setiap alam ini, alam materi, alam barzakh, di mana itu akan dimasuki ketika seseorang itu akan meninggal, maka semua amalan-amalan akan terwujud di sana, berbentuk di sana. Al-Quran yang Anda baca, huruf demi huruf yang Anda baca, kalau memang itu benar-benar Anda amalkan dan Anda mendapatkan pahala dari itu dan Allah ridho kepada Anda akan lihat bentuknya di alam sana, di alam barzakh. Tapi belum bentuknya yang sebenarnya. Bentuk sebenarnya di mana? Tuh. Nanti di alam apa? Di alam malakut sana. Membentuk di sana rahasia yang sebenarnya. Makanya setiap ibadah itu terdiri dari empat hal, ada 4 derajat. Ini saling saling berhubungan satu dengan yang lainnya, nggak bisa dilepas. Kalau yang satunya nggak dikerjakan, yang lainnya nggak mungkin bisa diraih. Apa saja itu? Yang pertama, ahkamnya, hukum-hukum fikih, syariat dari amalan itu. Jadi setiap ibadah punya tuh aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya. Setiap ibadah punya aturan mainnya sendiri. Sholat punya aturannya, ada syarat-syarat sahnya, ada rukun-rukunnya. Kalau ini nggak benar-benar kita lakukan dengan sesuai dengan aturan mainnya, maka amalan Anda tidak akan diterima. Fikihnya dulu yang harus benar-benar dilakukan. Makanya salah kalau orang-orang sering mengatakan bahwa kalau orang udah sampai pada derajat tinggi, fikih udah nggak perlu salat. Kalau ada ajaran-ajaran seperti itu ajaran sesat. Kalau orang bilang bahwa itu ilmu ma'rifatin hakikat, bukan seperti itu. Ilmu ma'rifat nggak pernah melepaskan syariat, nggak pernah. Syariat itu ada di mana saja selama tubuh kita ini masih ada, selama rohnya kita ini masih di dalam jasmani kita, maka selama itu aturan syariat tetap berlaku bagi kita. Contohnya Rasulullah, contohnya para kekasih-kekasih Allah. Nah, lalu ada adab-adabnya yang kedua tuh. Ada aturan fikihnya, hukumnya, kemudian masuk kepada adab-adabnya. Sopan santunnya, katakanlah seperti itu. Misalnya kayak puasa. Ya, sekarang kita berada di bulan Ramadan nih. Misalnya puasa. Hukum fikihnya apa? Anda nggak bisa makan, Anda nggak bisa minum. Anda harus imsak. Anda harus niat. Itu fikihnya. Lalu adabnya apa? Adabnya Anda nggak bisa berdusta di situ. Anda nggak bisa menggibah. Anda nggak bisa memfitnah. Ini adab-adabnya. Karena fikih Anda dusta tidak membatalkan. Enggak, Anda berdusta. Enggak batal puasa Anda. Anda tetap dihitung berpuasa Anda. Sah Anda dan Anda nggak perlu qada di bulan lain. Begitu juga kalau Anda misalnya memfitnah atau misalnya di bulan Ramadan Anda hanya tiduran misalnya. Ya nggak batal puasa Anda. Main domin misalnya, seharian full Anda main game misalnya, nggak batal puasa Anda. Tetapi dari sisi adab Anda nggak beradab. Nah, jadi adab ini sangat menentukan kualitas dari ibadah kita. Dan diterima tidaknya amalan seseorang bukan hanya dilihat dari sisi apanya, fikihnya. Fikih hanya sebatas mensahkan amalan Anda. Tapi kemudian penerimaan amal Anda ditentukan oleh adab tadi. Jadi kalau misalnya Anda puasa tapi Anda menggibah, di dalam hadis Nabi Anda tidak dihitung sedang berpuasa, tapi Anda nggak perlu mengqada, tapi tidak diterima sama Allah, kan percuma. Makanya Rasulullah sampaikan di dalam salah satu hadis beliau bahwa dikatakan banyak orang-orang yang berpuasa tapi kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang-orang beribadah tapi kemudian mereka nggak mendapatkan apa-apa, ya karena ditinjau dari adabnya itu tadi. Mereka nggak beradab.
Dan kemuliaan seseorang, qimatul mar'i, nilainya seseorang, nilainya kita ini berakal tidaknya kita ditentukan oleh adab tadi. Adab yang menentukan kualitas kita. Anda berilmu tapi kemudian gak punya adab, nol Anda. Jadi Allah melihat diri Anda itu dilihat dari adabnya Anda. Disitulah kemudian kita melihat orang itu berharga atau tidak. Di sini adab ini sangat penting, menentukan. Terkadang adab ini saking pentingnya, kalau seseorang itu tidak menjaga adab dalam ibadahnya, maka dalam salah satu ucapan hikmah, ini hati-hati, dalam salah satu ucapan hikmah dikatakan bahwa orang tersebut tidak termasuk Allahu Akbar, seorang hamba. Kenapa bisa? Coba saya contohkan kepada Anda. Jadi gak cukup Anda hanya sekedar melaksanakan fikihnya saja, gak cukup. Katakanlah seperti ini. Anda seorang anak misalnya, nih seorang anak, aturannya seorang anak itu dia mengikuti apa? Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulnya, bahwa dia harus menghormati orang tuanya. Kalau orang tuanya memanggil, menyuruh ini, dia harus apa? Harus taat. Itu aturan fikihnya. Adabnya di mana? Adabnya, Anda kalau misalnya duduk di hadapan orang tua Anda, duduk, kemudian orang tua Anda ada di hadapan Anda menjulurkan kaki Anda, memanjang itu, berdosa nggak? Nggak berdosa Anda, tapi dikategorikan Anda nggak beradab. Kira-kira dilihat dari kualitas Anda sebagai seorang anak, pantas nggak Anda melakukan itu? Nggak pantas. Walaupun Anda itu bersuara bagus, melayani orang tua Anda, tapi kemudian Anda menjulurkan kaki Anda seperti itu, Anda masih dikategorikan bukan sebagai seorang anak. Mana ada seorang anak seperti itu? Atau katakanlah tiba-tiba menyuruh ibunya, menyuruh bapaknya, tolong ambilkan ini. Dari sisi fikih Anda nggak ada masalah. Oh mereka mau kok, tapi dari sisi adab enggak. Pantas nggak seorang anak menyuruh ibunya seperti itu? Nggak pantas. Adab kan begitu. Makanya nggak salah itu ucapan seorang wali Allah yang mengatakan bahwa tidak terhitung sebagai seorang hamba kalau misalnya dia kemudian tidak menjaga adabnya. Belum. Sampai ada wali-wali Allah, saking merekanya itu menjaga adab, hudud, ini batasan-batasan. Adab itu yang masuk pada batasan. Batasan yang kembali kepada posisi apa? Posisi siapa kita dan siapa orang lain. Itu batasan adab di sana. Di situ kualitas Anda ditentukan kan. Makanya mungkin pernah saya sampaikan kepada Anda, seorang wali Allah yang ketika dia mau sholat, dia masuk ke dalam masjid, ya mau sholat, tapi ternyata dia nggak masuk ke dalam masjid, mau sholat, dia sholat di luar aja. Kemudian ada orang yang menyampaikan, kenapa Anda nggak masuk ke dalam masjid? Kenapa Anda sholat di sini saja? Apa ucapan orang itu? Dia bilang, saya merasa nggak pantas untuk masuk ke dalam rumah Allah. Saya terlalu kotor untuk masuk ke dalam. Ini dia melihat posisi dia adab di sana. Seperti Anda misalnya masuk ke dalam rumah seseorang. Itu kan kita misalnya
Anda kalau umroh itu, umroh atau haji, kan di sana ketika Anda mau masukin Baitullah, Anda kan disuruh tuh untuk meminta izin kepada pemilik masjid itu, pemilik rumah. Adabnya kalau Anda masuk begitu saja nggak ada masalah, dari sisi fikih biasa-biasa aja, Anda nyelonong masuk, sudah masuk, silahkan Anda kerjakan. Tapi dari sisi adab enggak. Di sana kemudian Anda meminta izin. Bisa nggak saya masuk? Diterima tidak saya? Ini adab. Disitulah kemudian menentukan siapa diri kita. Di sana Allah melihat orang ini seperti apa.